Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zidan Fatir dengan 3 NIM Digital Journal 3 dari Praktikum B, Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang motor induksi dan start delta. Langsung saja. Oke, yang pertama ada pengertian dan prinsip kerja. Motor induksi adalah salah satu jenis motor listrik arus bolak-balik atau AC yang paling banyak digunakan. Motor ini bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik, yaitu ketika medan magnet dari stator memotong konduktor rotor sehingga timbul arus induksi pada rotor. Selanjutnya, bagaimana cara motor induksi bekerja? Secara sederhana, cara kerja motor induksi adalah: pertama, tegangan AC diberikan ke kumparan stator lalu menghasilkan medan magnet berputar. Kedua, medan magnet ini memotong batang konduktor pada rotor sehingga timbul arus induksi. Ketiga, arus rotor membangkitkan medan magnet baru yang berinteraksi dengan medan stator sehingga tercipta gaya putar atau torsi pada poros motor. Oke, berikut adalah komponen penting motor induksi. Yang pertama ini ada stator yang berisi lilitan 3 fasa. Kedua ada rotor yang berupa sangkar tupai atau belitan. Terus ada terminal box sebagai tempat koneksi listrik, serta bearing dan housing yang berfungsi menopang poros motor. Oke, sekarang kita masuk ke star delta. Kenapa alasan penggunaan star delta? Star delta dipilih karena mampu menurunkan arus start motor listrik yang biasanya sangat tinggi. Jika menggunakan metode direct online atau DOL, saat motor dihubungkan langsung dengan DOL, arus awal bisa mencapai 5 hingga 7 kali lipat arus nominal, sehingga dapat menimbulkan lonjakan beban pada sistem listrik dan berpotensi merusak peralatan lain yang terhubung. Dengan metode star delta, pada saat start motor dihubungkan dengan konfigurasi start, sehingga tegangan per fasa menjadi lebih kecil dan arus start berkurang, hingga sekitar sepertiga dari arus DOL. Setelah motor mencapai kecepatan tertentu, hubungan otomatis berubah ke delta agar motor dapat bekerja pada kondisi normal dengan torsi penuh. Oleh karena itu, star delta sangat cocok digunakan pada motor berdaya menengah hingga besar karena selain lebih aman bagi motor dan sistem kelistrikan, juga lebih ekonomis dibandingkan penggunaan peralatan starter yang lebih kompleks. Selanjutnya ini ada rangkaian star delta. Rangkaian star delta terdiri dari dua bagian, rangkaian daya dan rangkaian kontrol. Pada rangkaian daya, motor awalnya dihubungkan dengan konfigurasi bintang atau star sehingga tegangan per fasa lebih kecil. Setelah beberapa detik, motor otomatis pindah ke konfigurasi delta untuk beroperasi penuh. Sementara itu, rangkaian kontrol menggunakan kontaktor, timer, serta relay proteksi untuk mengatur perpindahan dari star ke delta. Selanjutnya kita akan melakukan simulasi dengan KDSIM. Kita akan membuat dayanya terlebih dahulu. Lalu kita menggunakan ini. Lalu kita pakai ini sebagai relaynya. Nah, ini untuk motornya. Setelah itu taruh lagi di sini untuk delta dan startnya. S
langsung saja kita sambung kabelnya. Hal yang pertama dan ini hal yang paling utama dikerjakan dengan 2 rakaat salat, kemudian tambah 2 rakaat salat, 2 rakaat salat, kemudian 2 rakaat salat. Ini pertama. Yang kedua, dengan cara langsung mengerjakan 4 rakaat langsung tasyahud akhir tanpa tasyahud awal. Tutup tasyahud akhir kemudian ini juga boleh. Yang ketiga, dengan cara 2 kali tasyahud, dari 2 rakaat tasyahud awal kemudian tambah 2 rakaat baru tasyahud akhir, dan ini juga dibolehkan. Tidak boleh sholat selain maghrib itu maghrib. Ataupun selain maghrib tidak masalah. Contoh sholat sunnah mirip subuh tidak masalah. Sholat sunnah mirip isya tidak masalah. Jadi ada sholat sunnah sunnah itu juga masalah. Jadi yang dilarang itu hanya ini kembali apa? Walaupun mata Hanafiyah membolehkan. Cuma itu tidak. Tapi tidak ada hadis yang mengatakan sholatul laili maksa-maksa atau sholatul laili wan nahari maksa-maksa. Jawaban hadis ini sahihnya sholatul laili maksa-maksa, sholat malam 2 rakaat. Adapun samaan wan nahari, sholat malam dan siang sama nahar itu syarat. Jika itu sahih, sholat malam 2 rakaat. Yang sholat malam yang sunnah 2 rakaat. Tapi kalau sholat sunnah siang, kalau pun mau dikerjakan 4 boleh tadi. Kalau sunnah 4 boleh juga 2 kemudian tasyahud kemudian 2 tidak. Kemudian jika dibolehkan 4 rakaat, bagaimana? Kita tasyahud. Oke, ini sudah selesai. Langsung kita bikin kontrolnya. Setelah kita pakai kalau ada 2 tasyahud, maka mereka sepakat. Tasyahud yang pertama itu tasyahud yang terakhir sama. Tapi kalau tasyahud yang salah satu, kalau satu tasyahud itu tapi kalau selagi mereka tutup istiqomah atau bertawaruf maka dibolehkan. Apakah bisa tidak itu sih misalnya pun tidak tawaruf misalkan tetap sah sholatnya seperti ini. kita ambil earphone sini. Boleh bahasanya kalau kau juga Ambil kontaktor dulu. sebelum pakai teknik berarti digunakan untuk sholat.
Kemudian dikerjakan 4 kotak kartu. Jawabannya itu di nomor 1. 4, Ini salam, tapi kalau kita bicara faktornya 2 rakaat salam 2 rakaat. nah di sini kita tambah Kenapa? kontak Kita di NC waktu ini 2 kali tambahkan itu. kita bisa tambahkan ini Mau syaratnya 2 rakaat 2 rakaat itu boleh, mau 4 rakaat sekali tasawuf juga boleh, mau tadi tasawuf awal kemudian tambah 2 rakaat tasawuf akhir pun boleh. oke. Setelah seperti ini kita bisa sambung. Jadi kalau bisa jangan aneh-aneh. Yang lain 2 rakaat, jangan 3 kali aneh-aneh. Ya cuma saya sama. Tapi mengamalkan sunnah pun perlu lihat-lihat ya. Kau menimbulkan fitnah, lakukan dulu. Kadang dan orang yang tidak tahu artinya, ya kan, dulu. Apa yang kita perlu jelaskan. Kemudian, apakah sudah fraksi boleh untuk mengulang surat apa? Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena surat apa itu mengulang fraksi itu bisa. Kalau rukun tersebut berupa perbuatan, maka kalau rukun itu berupa ucapan seperti membaca Fatihah, apakah menyebutkan batasan pendapat? Pendapat yang kuat tidak saya pasal, hanya maksud. Sehingga tidak boleh mengulang membaca Fatihah. Tapi kalau sudah besar, sudah kali saja. Baca Fatihah itu. Sehingga sebagian ulama yang mengatakan adalah kita perlu. Kecuali kalau sama. Tapi tidak perlu kemudian satu. Kalau sama saya itu semuanya pada dan kemudian jadi awal. Tapi kalau saya Ya, sambungkan kontaknya. tapi kalau di Arab pulang dari awal sama. Tapi itu ya, kita sudah berpikir kalau anda Oke, tapi kalau dan kita terima ini stop ini stop. Ini KM. kalau pakai Nabi mengatakan gini, sebelah di bulu suatu rumah itu pasal 9 tapi kan didengar belum sholat tubuh masih boleh. Itu mazhab Hanafi. Ini Dari pendapat yang selanjutnya iya, benar. Ini KS untuk stop. Ini timer, sebut saja 1. Ini juga 1. sebelum ada pikir mulai dengan pertama pikirnya masih belum suci Ini di tengah-tengah ada tubuh kan. oke, kita sudah menyelesaikan rangkaiannya. Sekarang kita coba Artinya untuk walaupun di baru takbir dan Tuhan dan lanjutkan. Kenapa? sini nyambung. Dapat mengatakan
waktunya itu Oh iya. dimainkan sampai sebelum subuh seperti itu. Apalagi Ada yang terlewat. sebelum ada subuh, bahkan Di mungkin sini tuh ada nyambung ke netral. tidak dibatalkan. Oke, kita coba lagi. Nyambung. Oke, udara masuk. Oh, tunggu. Ini emergency-nya udah pakai pakai yang ini, pakai yang tertutup. Nah, untuk darurat. Oke, kita coba lagi. Nyambung. Oke, udaranya masuk. Kita mulai. Oke, untuk rangkaian sudah baik. Kontak dari start sudah berubah ke delta. Sekarang kita coba ini timernya 3 detik. Oke, nyambung, start 2, 1, 0, berubah. Oke, rangkaian sudah benar. Sekarang kita coba gunakan LED. Menjadi on, trip, dan off. On, trip, ini off. Kita sambungkan kabelnya. Ini kita nyambungkan ke sini untuk yang track. Oke, sekarang kita lihat. Oke, ketika sebelum di start ketika sebelum di start off akan menyala. Lalu ketika kita start LED hijau atau on nyala. Jadi lalu ketika di sini kita coba, nah, oh iya, tunggu gimana ini? Sini, coba lagi. Nanti kita nyalakan. LED off kan, LED off atau merah menyala. Lalu kita start, LED hijau atau on akan menyala. Oke, lalu kita pencet di sini. Nah, LED kuning atau trip perjalanan itu akan menyala. Mungkin cukup sekian untuk simulasinya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.